Ye. Nanti. Lebih juga Bapak Radio Sonora Jogja masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Purwokerto 4 Kota Baru Yogyakarta. Ya, hari ini kan tentunya di hari ini ya Sahabat Sonora di Kamis 22 Juli 2021 dan kali ini kembali saya Hasa menemani suasana siang Anda. Seperti yang saya Hasa sampaikan, kita ada perbincangan yang cukup menarik ya Sahabat Sonora pada hari ini di masa pandemi dan dekat dengan keadaan di sekitar kita ini. Yaitu kita akan berbincang seputar meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di kala pandemi ini. Narasumber kita ini dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ada Pak Susanto Dwi Antoro SE di Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Antoro. Selamat siang untuk semuanya pendengar Radio Sonora. Sehat selalu Pak ya. Sehat, semoga sehat semua untuk seluruh pendengar dan semua kru Sonora. Ya. Terima kasih Pak. Dan juga dari Komisi B ini, anggota dari Komisi B ada Pak Nur Cahyo Nugroho. Pak Nur Cahyo, apa kabarnya? Selamat siang. Ya, baik. Selamat siang semua pendengar Sonora FM Jogja. Sehat-sehat Pak ya? Ya, sehat-sehat. Oke. Ya, dan juga ini kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ada Pak Gunawan Nugroho U, STAKT MMCA ya. Selamat siang Pak Gunawan, apa kabarnya? Baik, selamat siang Mas Hasa. Ya, ya Pak ya. Ya, Mas Ahyo, Mas Antoro. Selamat siang semuanya pendengar juga, salam sehat tentunya. Oke. Ya, dan untuk Anda sahabat Sonora yang di siang kali ini ingin bergabung untuk bertanya-tanya seputar tema kita di kesempatan siang kali yaitu meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di masa pandemi ini. Silakan Anda bisa berkirim SMS atau email WhatsApp-nya di 0817 5483200 ya. Hingga menjelang pukul 12 nanti perbincangan kita di hari ini Kamis 22 Juli 2021. Baik, kita ke Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo dulu berkaitan dengan meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di saat pandemi ini. Ini kalau dari DPRD sendiri strategi apa yang sudah dilakukan atau disarankan ke pemerintah ini, Pak Antoro, atau melihat kondisi sekarang ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk mengawali perbincangan kita. Monggo. Terima kasih. Prinsip dari kami di Komisi B, khususnya DPRD Kota Yogyakarta, terkait dengan hari ini pemerintah harus hadir khususnya untuk digitalisasi pasar tradisional. Karena hari ini tidak mudah merubah skema dari skema tradisional terkait dengan hari ini peran digital yang masuk di tengah-tengah pasar tradisional. Pemerintah harus punya yang namanya desain strategi dalam bentuk kebijakan maupun regulasi. Pemerintah mendesain roadmap digitalisasi pasar tradisional, kemudian harus ada regulasi yang jelas. Kami menangkap hari ini ada dua yang harus dimainkan oleh peran pemerintah. Yang pertama adalah jaminan keamanan platform dan privasi bagi pengguna. Kemudian yang kedua adalah aturan main yang adil terkait hak dan kewajiban baik untuk pemasok, pedagang, konsumen, pengelola pasar, dan pemilik platform. Ini yang harus hari ini terjadi agar tidak hanya serta-merta digital yang hari ini mungkin beberapa pihak swasta yang mainkan, tetapi juga hari ini pemerintah harus hadir untuk mencakup dua hal itu. Mungkin itu sebagai awalan dari kami agar nanti digitalisasi pasar tradisional ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Mungkin itu dulu Mas Iksa terkait dengan apa yang hari ini harapan kami
tentang peran digitalisasi pasar tradisional. Oke. Ke Mas Nur Cahyo mau menambahkan penjelasan dari Pak Antoro ini? Monggo, Mas. Ya, tambahan ya terkait pasar kita. Jadi di Kota Yogyakarta ini ada 30 pasar tradisional dan di sana pasti ada sesuatu yang istimewa di setiap pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta ini. Kalau yang paling istimewa yang sudah jelas itu kan ada Pasar Beringharjo dan Pasar Prawiro Taman, itu jelas. Karena Beringharjo itu karena ya tepatnya di Malioboro, kemudian kalau Prawiro Taman karena baru dengan konsep yang mirip mall gitu ya. Nah, kemudian di pasar-pasar yang lain juga dibuat brand. Dibuat brandnya itu apa? Yang paling unik di pasar tersebut itu apa? Sehingga ini kemudian nantinya bisa dioptimalkan dengan digitalisasi pasar sehingga ada keunikan terhadap pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Minimal kalau misalkan ada 30 pasar, ya bisa dimulai dengan 5 pasar terlebih dahulu untuk dioptimalkan brandingnya sehingga bisa membuat masyarakat Kota Yogyakarta ini tertarik untuk bisa beli atau berkunjung di pasar tradisional juga bisa, atau mungkin beli melalui platform online yang ada di saat ini ada gitu ya. Baik itu ada Gojek, ada Gokar, ada Shopee, atau mungkin yang lainnya. Begitu. Baik. Ya, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita dengan Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo. Saya ke Pak Gunawan dulu dari Bidang Perdagangan atau Kepala Bidang Pasar Rakyat Perdagangan Kota Jakarta. Nah, kalau melihat dari beberapa penjelasan dari Pak Antoro dan juga Pak Nur Cahyo, ini mengarah pada digitalisasi di pasar tradisional ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak sebelum ke sana, sebenarnya kondisi sekarang ini pasar-pasar tradisional dengan menghadapi era kemajuan teknologi dan juga masa-masa pandemi seperti ini, kondisinya ya menurun, tapi seberapa sih penurunannya kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak sebelum kita mengarah ke digitalisasi. Siap, Mas Heksa. Jadi kalau dari segi penurunan, ini menurut pandangan kami, apalagi kalau sekarang ya di masa PPKM darurat ini memang sangat dirasakan sekali oleh teman-teman pedagang. Beringharjo ya, kami kalau biasanya pulang kantor sekitar pukul 3 itu parkiran lantai 3 masih penuh, Mas. Nah ini kadang kami kan kita bikin shift ini di kantor. Nah ini saya kadang jam-jam setengah 4, jam 3, atau mungkin sebelum itu kalau kami mau ada rapat atau keluar kantor itu di parkiran masih sepi sekali. Sepi sekali. Jadi sepi pengunjung, juga sepi omset. Inilah yang tentunya perlu kita sinergikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Antoro, pemerintah perlu hadir dalam digitalisasi. Nah ini saya ke pertanyaan Mas Heksa dulu, bahwasannya Mas kalau dari kondisi pandemi kemarin sebetulnya sudah ada pergerakan di pertengahan kemarin, akan tetapi memang angka pertambahan kasus COVID yang terpapar itu cukup signifikan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah. Dan saya rasa saat ini dari data-data yang sering kita lihat berseliweran di dunia maya, kita bisa juga lihat di sana bahwasannya memang angka-angka sudah semakin membaik meskipun kalau di Jogja ini masih di level 4. Di level 4. Tentunya kami semua pertama-tama sebelum nanti kita diskus soal digitalisasi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya sedulur-sedulur pedagang pasar tradisional yang telah berbesar hati mendukung adanya program PPKM darurat ini. Dari semua pasar yang kami melaksanakan instruksi dari pusat untuk PPKM darurat ini, hampir semua pedagang kami bisa menerima. Bahkan kemarin juga ada teman-teman dari beberapa pasar yang ke kantor, setelah kita jelaskan, akhirnya juga memang bisa menerima, karena inilah dukungan seperti ini yang harus kita lakukan. Mungkin itu, Mas. Oke.
Oke, jadi ya lihat semua kan ini harus dihadapi bersama-sama dan dukungan dari berbagai pihak itu harus ada gitu ya, biar pandemi ini segera berakhir, tidak terus berlarut-larut dan ekonomi segera pulih kembali mengatur jawaban. Nah, Mas, boleh saya menambahkan kalau sekarang saya ingin discuss fokusnya terkait digitalisasi. Karena saya rasa apa yang disampaikan Mas Antoro dan Mas Cahyo tadi perlu saya tambahkan juga. Intinya gini Mas, kami Komisi B ini selalu partner kami dalam berkeluh kesah, dalam kami melayani masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kami selalu dibantu oleh teman-teman Komisi B, dan kebetulan Komisi B ini saat ini formasinya muda-muda, jadi semangatnya juga kami pun merasa terbantukan sekali. Mungkin satu Mas, apa yang tadi disampaikan baik Mas Toro maupun Mas Cahyo terkait digitalisasi, saya mencoba merangkum ke dalam sebuah konsep yang sederhana. Yang pertama dari segi transaksi dan pembayaran. Itu saja sebetulnya bagaimana kita mempermudah sistem transaksi maupun sistem pembayarannya, dan ini juga bisa direspon baik oleh teman-teman pedagang. Pertama pedagang dulu, karena kalau menurut saya kita beberapa kali saya diskus dengan teman-teman dari BI yang memang mendapat ketugasan untuk digitalisasi pasar, kami sering menerjemahkan atau menginterpretasikan digitalisasi pasar itu terlalu luas menurut saya. Tapi dari konsep yang sederhana itu, menurut saya itulah bisa dipahami oleh teman-teman atau saudara-saudara pedagang kami yang notabene sepuh-sepuh. Nah, ketika memang ini sudah bisa dipahami, oh iya cara membayare ataupun cara belanjane sudah memanfaatkan teknologi informasi atau sudah memanfaatkan IT. Saya rasa itu lebih bisa masuk, karena secanggih apapun sistem yang kita bangun, tetapi itu tidak dipahami oleh stakeholder kami, saya rasa juga tidak akan ada manfaatnya. Setelah teman-teman pedagang juga sudah aware, sudah bisa merespon. Contohnya yang tadi disampaikan Mas Cahyo, pasar Pariwataman itu pasar yang sifatnya ready untuk non tunai karena semua pedagangnya sudah pakai kris di sana. Jadi ini tinggal masyarakat. Nah, tinggal masyarakat ketika ada masyarakat yang berbelanja di pasar Pariwataman, pedagang di pasar Pariwataman seharusnya tidak boleh menolak ketika mereka akan menggunakan kris. Nah, ini tentunya sinergi seperti inilah yang diperlukan komitmen besar dari kami eksekutif, dari teman-teman legislatif, juga teman-teman media, Mas Beni, kemudian Mas Salmon ini juga sering sekali ketemu di diskusi dengan saya. Intinya bagaimana kita membuat atmosfer, saya rasa di Jogja ini sudah cukup siap ya. Dari sarana prasarananya hampir semua pasar kami juga sudah difasilitasi WiFi gratis oleh Segora Marto. Ini mungkin nanti ke depan kami tinggal bareng teman-teman di Komisi B kita push lagi melalui program-program atau kegiatan. Gitu Mas. Ada satu lagi Mas nanti sebagian dari diskusi. Ini bisa dicek ada salah satu startup besar di Tokopedia, itu sudah ada brengarjo.com-nya. Nah, ini baru ini programnya kalau ini dari Kementerian Perdagangan, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kemarin ada sedikit via Zoom meeting juga ketemu dengan saya, terus akhirnya yang dipilih adalah pasar Beringharjo Timur yang untuk mensupport kebutuhan sehari-hari. Nah, teknisnya seperti apa dan lain-lainnya ini memang sedang dalam pengembangan dari teman-teman di P3ADK. Baru kemarin juga dirapatkan, nanti akan kita buatkan MOU-nya. Tetapi kalau untuk di platform Tokopedia-nya sudah ada. Itu salah satu. Karena tadi juga sudah diceritakan Mas Nur Cahyo, kita sudah melakukan beberapa terobosan, Mas, baik kerjasama dengan ekspedisi, dengan Gojek, ada cashback juga, ini selalu disupport oleh teman-teman di Komisi B juga. Masyarakat berbelanja di pasar tradisional dengan minimal belanja 20.000, ada cashback-nya 10.000. Nah, ini lewat radio Sonora juga, monggo silahkan masyarakat melalui akun platform GoShop-nya silahkan berbelanja di pasar tradisional Kota Jogja. Gitu Mas Heksa, matur nuwun. Oke, ya. Jadi sementara ini masih bergabung di beberapa platform jual beli online itu Pak ya. Belum ada aplikasi khusus yang dari Dinas sendiri untuk belanja-belanja di pasar-pasar tadi ya gitu ya. Mungkin sama jelas. Ya.
Karena tadi yang disampaikan Mas Cahyo itu di 30 pasar kita itu mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing. Inilah yang sebetulnya nantinya perlu kita bawa, perlu kita kemas. Karena jujur ya, kami di dinas itu yo ngerti kalau situ ada keunikannya, cuman biasanya karena tidak ada dokumentasinya, tidak ada sebuah tulisan atau mungkin literasi-literasi yang ini sebenarnya nanti akan kita bawa ke dalam diskusi lebih lanjut yang akan kita bahas dalam sebuah kegiatan tentunya bersama teman-teman di Komisi B. Nah, ini perlu kita kemas kayak sebetulnya yang kayak Pasar Lembuyangan itu jenenge yo cukup populer. Terus di Beringharjo ini yang paling kompleks, ini ada banyak sekali, mulai dari sate kere, mulai dari jenang juga ada loh di Beringharjo ini. Iya. Agak siangan dikit sudah habis juga jenangnya. Tapi paling tidak tadi ada 5 pasar ya yang diharapkan dari komisi untuk menjadi untuk misalnya pionir dulu. Ya, untuk pilot project 5 pasar atau mungkin yang selama ini kalau untuk digitalisasi baru 1 pasar. Tetapi ketika di 1 pasar ini bisa kita kemas dengan keunikan atau keragaman yang ada keistimewaan di salah satu pasar, itu pun nanti bisa kita poles juga. Yang penting model ini bisa masuk di pasar, gitu seperti itu, Mas. Oke. Kemudian Pak Toro dan juga Pak Cahyo, nanti akan kita lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Kita harus break untuk komersial dulu. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung, ditunggu di 0817548320 atau bisa juga bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja. Sebelumnya ada informasi sahabat Sonora, ini MNC Season dalam genggaman, jadi nonton tayangan kualitas terbaik dari 3 gadget sekaligus untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Season Plus. Berlangganan channel-channel premium lokal, internasional mulai dari 70 ribuan per bulan. Buat yang gila bola, ada AFC Champions League dan AFC Cup serta pertandingan bola bergengsi lainnya hanya dengan tambah 69.000 saja. Price bonus original konten juga fitur keren, nonton tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang gratis untuk bulan ini ya. Kemudian hubungi 0896 22 60 05 03. Pak Gunawan. Dalam. Oh iya. Pak, tadi belum dibahas mengenai jaminan keamanan dari platform ini kalau misalnya pedagang melakukan transaksi, nanti seperti apa jaminan keamanannya dan kesadaran dari pedagang sendiri kalau ketika menggunakan platform ini ya. Siap, okay. Oke, nanti segmen selanjutnya Pak Di. Ya, siap.
Lanjut. Tujuh koma empat Radio Sonora Jogja, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, Kamis 22 Juli 2021. Kita masih di perbincangan seputar meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di masa pandemi ini bersama Komisi B dari Kota Jakarta dan dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ya. Dan tadi sudah disinggung juga sahabat Sonora untuk mengarah ke digitalisasi pasar. Ini cukup menarik ya, walaupun banyak tantangan tentunya yang dihadapi karena tadi juga sudah disinggung sama Pak Gunawan. Yang penting itu transaksi dan pembayaran ini dulu, itu yang sederhana dulu dan kita mikirnya, karena non-sewu bahasa tradisional itu kebanyakan diisi oleh mereka yang sudah sepuh ya, mungkin dari segi apa ya, kemampuan teknologinya masih kurang gitu ya. Nah, saya coba ke Komisi B dulu, ada Pak Toro dan juga Pak Nur Cahyono. Ini berkaitan dengan harapan dari Dinas Perdagangan sendiri, Pak Toro dan juga Pak Nur Cahyo, ini yang sederhana dulu. Kita memang harus apa ya, dari pengguna pasar, khususnya pedagangnya itu ya, dan saya sepuh-sepuh dan teknologi kayaknya memang banyak perjuangan untuk mengenalkannya. Nah, ini kata kunci untuk menyikapi hal ini, berkaitan dengan digitalisasi ini, Pak Toro dan juga Pak Nur Cahyo, monggo. Ya, terima kasih. Evaluasi dari kami mungkin hari ini kami menganggap sudah efektif ketika di pandemi kemarin, tetapi hari ini mungkin juga menjadi bahan evaluasi bagi kami adalah hari ini mengedukasi untuk para pedagang terkait dengan bagaimana memaksimalkan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan, karena ke depan pasca pandemik ini pun juga menjadi penting digitalisasi untuk pasar tradisional ini, sehingga walaupun kemarin kami juga hari ini belum mendapat laporan sudah ada kerjasama yang namanya sekolah pasar, tetapi kami juga hari ini malah mendorong untuk teman-teman di Dinas Perdagangan, kami menginisiasi agar nanti ada plafon untuk sekolah pasar yang nanti bisa bermitra atau bekerja sama dengan universitas atau akademisi yang hari ini bisa diturunkan di 30 pasar. Agar apa? Hari ini mau tidak mau, ini harus saya sampaikan. Ada berita, ada data dari kami yang hari ini banyak pedagang yang, mohon maaf, sifatnya konvensional. Ini masih menganggap burung siap, atau bahasa yang lebih kerasnya adalah aku ragelem. Karena apa? Nanti pasar hilang kumandangnya. Ini didominasi oleh pedagang-pedagang yang hari ini masih konvensional, yang pengen ada interaksi langsung dengan pedagang dan pembeli, sehingga hari ini harus ada upaya yang jelas dari Dinas Perdagangan untuk ke depan mulai diprotek terkait dengan di 30 pasar ini harus ada sekolah pasar yang hari ini nanti kita akan evaluasi bersama bagaimana progresnya. Walaupun hari ini kami juga menganggap sudah maksimal lah teman-teman di Dinas Perdagangan terkait dengan bagaimana memberlakukan digitalisasi pasar, kemudian bagaimana harus berinteraksi, bagaimana harus bekerja sama dengan pihak stakeholder, khususnya untuk bagaimana meningkatkan, khususnya di masa pandemik ini. Sehingga saya rasa sekolah pasar ini menjadi satu hal yang menjadi prioritas kami ke depan, agar nanti ke depan seluruh pedagang ini sudah melek. Kemudian dukungan dari untuk 30 titik pasar untuk bandwidth-nya, agar nanti ketika sudah mulai digitalisasi, kemudian berbasis IT, bagaimana hari ini bandwidth-nya untuk mengoperasikan, karena jangan-jangan nanti pedagang ini lupa ngisi kuota sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Ini kan juga penting. Jadi hari ini kami juga mendorong Dinas Perdagangan untuk juga mulai mengkalkulasi
khususnya di digitalisasi untuk di pasar-pasar tradisional. Tentu saja kita akan memberikan layanan maksimal kepada pedagang karena hari ini kekuatan ke depan ini adalah bagian dari Dinas Perdagangan dengan potensi 30 pasar untuk mensupport Kota Yogyakarta menjadi kota yang hari ini berbasis pariwisata yang salah satu ikonnya adalah bagaimana kita mengelola pasar, kemudian bagaimana Kota Jogja melalui Dinas Perdagangan menjadi referensi untuk selangkah lebih maju dari daerah-daerah yang lainnya. Mungkin itu sementara dari kami. Pak Toro, saat lanjut tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan juga sama Pak Cahyo berkaitan dengan sekolah pasar ini cukup menarik ini idenya. Nah, nanti isinya apa ini? Apakah sekedar perkenalan digitalisasi saja, atau nanti juga berkaitan dengan gimana teknik strategi mereka untuk mencari pelanggan, atau mungkin ada yang lain yang nanti akan diajarkan di sekolah pasar ini? Gimana ini, Pak? Ya, jadi ibaratnya bisa jadi pasar itu kayak pengelola mall dulu, Pak. Di pengelola mall itu kan mereka berlomba-lomba agar kemudian ada orang berjualan di mallnya, kemudian mallnya itu kan memarketingkan keluar. Nah, ini menjadi ya tugas dari mungkin lurah pasar atau mungkin bisa jadi yang membawai pasar adalah Pak Gunawan sebagai Kabid Bidang Pasar. Jadi pasar itu dimarketingkan, dijual kasarannya. Nah, yang pertama dengan branding tadi, misalkan branding yang sudah jelas itu kan Prawiro Taman, pasar berkonsep mall, bahkan seperti itu, atau pasar Beringharjo yang paling komplit sekota Jogja, mungkin pasar yang lainnya. Meskipun di luar branding uniknya tadi ada hal-hal yang lain. Nah, inilah yang dimarketingkan. Dimarketingkan lewat apa? Bisa lewat sosial media, ada Facebook, ada Instagram, yang lainnya. Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya yang di luar mereka belum pernah ke pasar, Pak. Yang sekarang ini ke pasar itu kan mungkin mereka sudah tiap hari ke pasar. Sudah hafal, oh langganan saya ini, saya belinya tiap hari ini. Nah, orang-orang yang jarang ke pasar atau bisa jadi belum pernah ke pasar, rata-rata mungkin anak muda itu kan jarang ke pasar, Pak. Nah, ini menjadi sasaran marketing dari pasar itu tersebut. Nah, ketika melalui sosial media diperlihatkan, oh ternyata di Pasar Sentul itu ada dijual sesuatu yang unik. Oh di Beringharjo itu lebih lengkap daripada kalau mau di mall. Di Pasar Prawiro Taman itu sudah konsepnya mall. Ketika anak muda tahu itu kan akan mencoba, oh saya tak coba belanja di Pasar Prawiro Taman atau Pasar Beringharjo atau pasar lain-lainnya. Oh ternyata bersih, begitu ya. Kemudian bisa menawar. Nah, bisa jadi kalau di mall, di Superindo atau di mana itu kan mungkin nggak bisa nawar. Tapi kalau di pasar ini kan keuntungannya itu bisa nawar, Pak. Moto dinas pasar itu kan pasar resik, rezekine apik gitu ya. Nah, dengan pasar branding pasar yang bersih, pasar yang resik, saya yakin anak muda itu akan mau pergi ke pasar tradisional sehingga ada pengunjung baru, bukan hanya yang setiap hari mereka sudah hafal, setiap hari oh dia rumah makan apa, dia pasti akan belinya ayam, belinya sayur, belinya ini dan sebagainya kan sudah harian. Nah, ini kita mencari segmen yang jarang atau sama sekali belum pernah pergi ke pasar tradisional. Itu, Pak. Menarik nih, kalau tujuan kita ada di sini kita di kesempatan siang kali ini. Kita harus break dulu untuk cocokan pada waktu Pak Gunawan, Pak Toro, dan juga Pak Cahyo. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini satu yang cukup menarik juga muncul sekolah pasar tadi. Nah, nanti Pak Gunawan seperti apa mengikutinya atau opininya ya. Dan untuk Anda juga sahabat sonora yang ingin bergabung, ini masih ditunggu di 081754832000 atau bisa juga melalui sosial medianya Sonora Jogja hingga menjelang pukul 12 nanti perbincangan kita.
Tes. Terdengar ya, Pak? Mas Gun? Kedengaran Pak? Kedengaran kok Mas Sayo? Nanti Pak Antoro pas ngendikan mohon agak ke samping Pak supaya masuk ke kamera Pak Antoro. Nah, ya. Ya tadi kepotong ya Pak soalnya. Eman-eman ganteng ya. Nah. Nana isi online lah Mas Beni. Lagi ke Kominfo DIY. Oh. Atoro kuwi ayo adik kelasnya Nana. Oh ya, Iya. Bu ini. Sing ndi to aku malah jadi penasaran. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotambat, Kota Baru, Yogyakarta, sahabat Sonora. Kita masih di perbincangan seputar meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di saat pandemi ya. Bersama Komisi D DPD Kota Yogyakarta ada Pak Suwanto di Antoro SE, ini Ketua Komisi D, dan dari Komisi D dan dari Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Pak Gunawan Nugro USC AKP MNPA ya. Dan yang menggabung di 55792 ataupun juga 0817 5483200. Saya ke WhatsApp dulu Pak sebelum nanti ke pasar ke setelah pasar ya juga nanti berkaitan dengan sebelumnya nanti ada pertanyaan seputar jaminan keamanan tadi ya. Ini ada yang bertanya ada Ibu Mayang yang ada di Wiro Brajan itu tanya gini Pak. Orang tua saya itu salah seorang penjual di pasar Wiro Brajan. Nah, kayaknya untuk ke digitalisasi karena sudah sepuh agak susah sekali, apalagi kebiasaan di pasar tradisional itu kan ada tawar menawar Pak. Nah ini tadi belajar itu yang Pak Nizaya ya. Nah ini agaknya gimana nanti kalau hal itu diterapkan di sama orang tua saya masih bingung untuk menyikapinya, apakah harus ikut biar nggak ketinggalan atau tetap menggunakan cara-cara konvensional. Ibu Mayang yang ada di Wiro Brajan. Ya, monggo Pak Toro dulu atau Pak Nur Cahyo ini berkaitan menyikapi ini sudah masyarakat yang kebiasaan tawar menawar itu kayaknya nggak mau ditinggalkan kayak gitu. Nanti digitalisasi apakah juga nanti ada fasilitas untuk tawar menawar juga kayak gitu. Apalagi mereka-mereka yang sudah sepuh kayak gitu konvensional kayak gitu mungkin karena belum merasakan digitalisasi mereka lebih nyaman kayak gini. Gimana nih Pak Toro atau Pak Nur Pak Cahyo? Monggo. Halo? Oh ya. Terkait tawar-menawar ya, ini kan sebenarnya memang menjadi ikon ketika kita belanja di pasar tradisional. Nah, ini adalah keunggulan ketika kita memang hadir, gitu ya. Jadi, saya banyak marketing kan, marketingnya itu ada dua. Marketing agar warga itu hadir ke pasar, kemudian marketing agar masyarakat itu bisa belanja melalui online. Ada dua pilihan gitu ya. Ketika kemudian memarketingkan pasar ini agar masyarakat yang belum pernah datang ke pasar tradisional agar bisa datang, maka yang dijual atau yang dimarketingkan salah satu keunggulannya adalah di pasar ini bisa melakukan yang namanya tawar-menawar, bahkan bisa melihat produknya secara langsung, begitu ya, ibaratnya, dan juga mengetahui lah kondisi real pasar yang ada di kota, yang bisa jadi itu tidak didapatkan di mall atau di supermarket yang ada di tempat lain begitu. Nah, kemudian ketika melalui online
ya otomatis kita harus tahu gitu ya, karena memang platform digital yang bekerja sama untuk terkait penjualan online, mereka kan juga punya aturan, dan aturannya juga harus pasti ya, misalkan harga cabai berapa, itu kan harus tercantum, begitu ya, harus tercantum, sehingga ketika itu jelas, dan ketika masyarakat atau mungkin pengguna platform tersebut melihat, oh harganya ternyata lebih murah, otomatis mereka juga akan melakukan pembelian ya di pasar tradisional. Apalagi kata Pak Gunawan tadi, kalau belinya di atas 20.000 dapat cashback. Nah, otomatis masyarakat itu akan dilihat dulu, yang pertama cashback-nya, yang kedua ongkirnya gratis. Nah, gitu. Nah, mungkin nanti dari Pak Gunawan, kalau misalkan nanti ada program ongkir gratis, cashback, nah otomatis nanti kami dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta akan mendukung penuh program tersebut. Begitu. Oke. Ya, Pak Toro mau menambahkan? Cukup? Hanya melengkapi saja, mungkin ini menjadi impian saya agar digital ini bukan hanya sebagai batasan mimpi, tapi harus kita wujudkan. Salah satunya adalah jasa pengiriman ataupun kurir. Ini Dinas Perdagangan malah bisa menginisiasi ke depan agar apa? Agar nanti ke depan sudah mandiri. Jadi kita rekrut warga kota, karena ini kita bicara dari kota, oleh kota, untuk kota. Sehingga di setiap pasar nanti kan saya rasa juga ada yang namanya paguyuban atau asosiasi yang bisa diajak diskusi hari ini. Ketika nanti jasa layanan ini juga menjadi penting, tidak mengurangi esensi memandangi pasar ataupun interaksi pasar konvensional. Tetapi harapan kami, tadi Mas Nur Cahyo sudah sampaikan bahwasanya kita harus mempunyai marketing yang jelas, sasaran kepada siapa, sehingga ketika hari ini ke depan Dinas Perdagangan bisa melakukan diskusi dengan teman-teman P3 ADK atau Dinas Perkasa hari ini, perekonomian dan kerjasama, kemudian di backup oleh teman-teman Kominfo untuk bagaimana membuat suatu aplikasi dari Jogja untuk Jogja. Kan bukan tidak mungkin ini bisa terrealisasi ketika nanti ada yang namanya Go Pasar Tradisional Kota Yogyakarta, yang nanti kita rekrut dari teman-teman yang hari ini tentu saja banyak yang terdampak hari ini ketika warga Kota Yogyakarta di masa pandemi ini, sehingga ke depan kekayaan intelektual IT ini bisa dimainkan dengan seluas-luasnya terkait dengan bagaimana perannya Dinas Perdagangan untuk menciptakan digitalisasi pasar sampai dengan bagaimana komponen yang harus dilibatkan untuk bisa menjadi salah satu terobosan penting. Sehingga nanti setiap pasar ada 10 sampai 15 sampai 25 orang jasa kurir yang terpercaya dan terdata oleh di setiap pasar melalui kendalinya lurah pasar, nanti menjadi satu hal yang menarik ke depan, sehingga bukan tidak mungkin digitalisasi ini bisa secara komprehensif ini bisa menjadi satu ikon kekuatan khususnya di Dinas Pasar Kota Yogyakarta. Mungkin itu Mas Iksa. Ya, ini juga sekaligus malah ini ya, bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya mungkin teman-teman jasa pengantar dari pasar ke rumah pelanggan gitu ya, Pak Toro dan juga Pak Desa. Ke Pak Gunawan deh. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Mai yang Belajar tadi dan juga dari penjelasan dari Pak Cahyo dan juga Pak Toro. Nah, gimana? Ini sudah banyak dukungan Pak dari komisi juga untuk terus berinovasi dari Dinas, monggo Pak. Ya, nggih Mas Hasta, tadi atas pertanyaan Bu Maya dari Biro Belajar, matur nuwun sekali. Jadi terkait digitalisasi ini seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwasanya memang kendala terbesarnya tidak hanya sekedar bagaimana kita membuat sistem informasi atau sistem yang canggih, akan tetapi bagaimana ini bisa bermanfaat atau direspon
oleh stakeholder khususnya pedagang. Dan kendala terbesar kami itu memang bagaimana kami memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang yang memang kondisinya kebanyakan hampir 60% pedagang kami itu usianya adalah usia lanjut. Nah, salah satu tadi disampaikan Mbak Maya, ibunya nih, itu juga pedagang pasar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Cahyo, bagaimana kita mencoba memasarkan pasar kita dari dua sisi, memasarkan aset intangible kita, aset pasar kita, atau memasarkan dalam arti komoditi. Dua-duanya. Nah, ini curcol ini Mas Cahyo dan Mas Antoro, kami mengusulkan SHBJ, ya kan, nanti di situ kami mengusulkan adanya standar belanja konten kreator. Nah, ini kan tidak ada kemarin-kemarin di SHBJ lah. Ini sedang kita usulkan. Harapannya nanti bisa memenuhi apa yang disampaikan Mas Cahyo, karena konten kreator itu sebetulnya dibilang gratis juga bisa, selama kita punya gadget, kita punya akses internet, atau kalau kami memang tidak canggih atau tidak expert dalam membuat konten kreator, ya ini kita dandak. Makanya kami mohon izin sekalian curcol nih Mas, mumpung ketemu Pak Ketua Komisi B dan Mas Cahyo, mengusulkan adanya di SHBJ tahun ini 2021 adanya belanja konten kreator. Itu salah satunya agar nanti biar kita tuh punya dokumen atau punya aset digital yang nanti bisa kita share ke sosial media atau bisa di-share juga oleh teman-teman atau stakeholder kami. Bagaimana sih pasar A, B, C, D, keunikannya apa? Karena juga ini saat ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman pedagang seperti Mbak Tuti, itu ownernya Larissa, sekarang saya bilang owner ya, sajane bakul. Nah, biar istilah kerennya owner. Karena saya bilang owner karena juga omsetnya sudah lumayan. Dari mulai dodolan kletik-kletik, emping sama mete, terus sekarang habis itu di kiosnya itu udah nggak jualan itu lagi, tapi campur sekarang, ada banyak kerajinan kulit. Nah, sekarang yang lagi happening itu home decor. Nah, kalau mau masuk ke dinas kami di lantai 3, dari parkiran lantai 3 masuk ke dinas itu dulu, mungkin tahun 2020 kemarin itu masih buah-buahan. Tapi bisa dilihat sekarang semuanya, hampir semua itu home decor. Karena kemarin cukup happening. Ini semua karena sosial media. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Cahyo. Ini sangat baik. Dan kami juga mensupport. Ini mungkin yang jualan buah aja cuma 2 sekarang yang mau masuk ke kantor kami. Kalau sebelumnya itu hampir semuanya lantai 3 ini buah semua. Itu salah satunya. Jadi terkait juga tadi disampaikan Mas Antoro, adanya jaminan atau trust. Nah, ini kelemahan di online shop itu kan trust. Kadang kita berbelanja, syukur-syukur nek ra tekan, atau mungkin banyak juga sering kan kita temukan dikirim tetapi barangnya nggak pas, terus di situ ribut antara kurir dan pembelinya. Nah, inilah yang sebetulnya saya nanti juga mohon izin butuh pendampingan, karena nek ngomong kami bakul-bakul itu kita wis rada apa ya, jelek. Tapi nanti kalau Mas Cahyo yang hadir dengan Pak Guyuban, Mas Antoro yang rawuh, nah itu tentunya mereka akan bisa lebih ya nek ngedoli iki sing apik. Karena itu kemarin ada pernah evaluasi kami dengan GoShop. Nah, karena nek GoShop itu kan datang cuma membelanjakan. Nek ibu-ibu biasanya kan diwolak-walik wis sing ngisore sama ning dhuwur dhewe. Nah, iki masih tak kei bul kok bisa ya ono sing rompesan lah. Ketoke akeh nek ora kanggo gonjangan lah, seperti itu juga kami lakukan edukasi. Jadi kalau untuk trust dan untuk jaminan produk sampai sekarang itu terus kami lakukan, kami melakukan pendekatan dengan teman-teman pedagang. Nah, di sela-sela pandemi ini memang kami harus berpikir kreatif karena kami juga memikirkan safety. Kalau bikin event Mas di pasar itu gampang banget. Dalam kemarin saya juga sama teman-teman sama Mas Antoro mau bikin event di Pasti, tapi ya non sewu karena satu dan lain hal, nonton kebablasan dan itu akhirnya di stop dulu. Padahal itu jane ya bakul ngantek-entek le dodolan, dodol kuliner itu mbok kapan lagi ya? Nanti kita cari format yang lebih pas lagi karena ini memang masanya adalah masa pandemi. Ini di sini kami dituntut untuk lebih kreatif tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan.
kembali ke Bu Maya tadi, Mas, soal digitalisasi. Dalam diskusi ini saya ngajak istilahnya gini, pasar ora bakal hilang komandangi. Jangan khawatir kalau dengan digitalisasi itu akan hilang komandangnya. Komandangnya kita pindahkan secara digital, seperti tadi yang disampaikan Mas Antoro. Kalau kita teriak di pasar, itu cuma radius 100 meter yang dengar. Tapi kalau kita teriak di sosial media, itu semua pengguna internet itu akan dengar. Nah, disinilah kami nanti akan merubah, ya Bu Maya, terkait digitalisasi ini. Jangan khawatir kalau pasar akan hilang kumandangnya, tetapi malah justru ini sudah eranya kumandang atau teriakan atau keramaian ini kita pindahkan ke jalur digital. Jangankan kok pasar tradisional, pasar modern saja ini juga sudah banyak yang khawatir dengan hadirnya online shop. Matahari juga sudah infonya kesulitan sampai dia bikin mataharimall.com. Parksom sudah tutup, Centro juga sudah tutup. Jadi memang saya rasa pasar tradisional ini bisa, atau pasar rakyat ini sampai saat ini bisa bertahan, itu karena memang adanya modal sosial. Tawar-menawar salah satunya. Saya jelek-jelek begini, itu sudah 2 kali ke Amsterdam, dan di sana itu malah justru ada salah satu sentrum di Amstelveen, di sekelilingnya itu adalah apartemen dan mall. Tetapi setiap hari Selasa sama Jumat, nah ini mungkin pasaran Legi, Pon, Wage itu juga kita tinggalan Londo. Setiap hari Selasa sama Jumat, yang tempatnya itu kalau di hari biasa sepi itu menjadi ramai sekali. Menjadi ramai sekali, dan di sana ada juga pedagang dari Indonesia juga. Dari Turki itu jualan karpet sama kain. Indonesia itu ada yang jualan, mungkin memang tinggal di sana ya, itu orang jualan kerajinan, khas Bali, terus ada jualan keju. Saya lihat di sana rame itu karena apa? Yang toko-toko di dalam itu malah keluar ikut jualan di Amstelveen, di sentrum itu. Dolce Gabbana, Louis Vuitton itu ikut jualan di luar. Padahal di dalam lebih hangat, di luar dingin. Cuman kenapa kok mereka bersedia keluar? Karena ramenya ini. Mereka itu ngobrol. Mereka bertransaksi. Inilah modal sosial pasar tradisional yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Digitalisasi di Bukalapak memang bisa tawar-menawar, tapi itu tawar-menawar algoritma, bukan ownernya langsung. Coba kalau kita transaksi di Bukalapak, kan ada menawar kok mudun 100 kilo, saya coba pakai akun yang lain 100 kilo lagi, wah ini akun robot. Nah kalau kita coba dalam hal ini, digitalisasi tidak sangat luas ya menurut saya di deskripsinya. Memang dalam diskusi ini saya tadi tercetus begitu tadi Mas Cahyo menyampaikan sosial media. Kenapa ya kalau kita tidak bikin, ya kan sekarang kan banyak ya, misalkan Barca Sleman, ya kan ada itu di Facebook, kelompok pencinta trotoan, nah itu kan juga ada. Kenapa kita tidak bikin dinas, nanti ini mohon masukan, mohon dukungan juga dari Mas Toro dan Mas Cahyo, kita bikin akun platform, dan ini kan gratis bikin Facebook, tetapi memang yang handle akun ini adalah dinas. Kita butuh screening, selain pedagang kami tidak boleh masuk di akun itu. Bagaimana ini untuk mengontrol juga apa tadi yang disampaikan Mas Toro, trust atau mungkin jaminan terkait produk. Soalnya nek juk ngawur, wong liya oleh mlebu, adminnya tidak kuat, orang lain masuk malah justru membawa dampak nggak baik juga. Dan ini kan gratis. Nanti bayar kita bikin konten kreatornya, lah itu kan bisa kita masukkan ke sana, dibantu teman-teman sing do canggih-canggih, gawe kan. Yang ada satu pengalaman ya Mas ya, dulu saya kan di pusat bisnis, itu tempatnya sangat mojok sekali, sepi banget, tapi sekarang menjadi sangat ramai sekali karena dia jualan thrift. Dia menggunakan jasa buzzer melalui TikTok, akunnya sudah 50.000 lebih viewernya setiap hari. Nah mungkin inilah yang sebetulnya konten-konten kreator inilah tadi, nggak salah seperti itu ya Mas Cahyo, yang diharapkan agar dinas pun punya seperti ini. Nah, jadi ini juga menjawab tadi pertanyaannya Mbak Maya terkait digitalisasi, tawar-menawar bisa. Malah justru kita tidak usah bikin, non sewu, kita jangan nambah sampah digital lagi di Pemkot. Karena sudah banyak ya, Pemkot sudah bikin, coba kalau untuk bikin aplikasi, itu sudah biayanya berapa, biaya perawatan maintenance dari aplikasinya juga sudah berapa. Kita gunakan aja sosial media yang sudah ada, tetapi itu di-manage dengan baik. Ada orang profesional yang menghandle, kemudian
saya sangat menyambut baik ketika ada tadi disampaikan Mas Toro, syukur-syukur kita juga sudah punya kurir sendiri. Ini sangat istimewa sekali. Jadi baik manajemennya dikelola oleh dinas, konten-kontennya juga sampai ke ekspedisinya. Nah, ini dalam diskusi ini sangat memberikan semangat bagi saya lewat pertanyaan Bu Maya, lewat masukan Mas Cahyo dan Mas Antoro. Kenapa kita tidak bikin tiap pasar 30 itu kita bikinkan akun Facebook yang memang itu adminnya kita. Nah, itu kita masukkan dan mereka kalau di Facebook itu kan mereka kontak, dia baca, dia transaksi, nyang-nyangan itu juga bisa. Nah, kendalanya kalau bagi yang memang sepuh-sepuh tidak bisa digital, kan bisa, mungkin putrane Mbak Maya sendiri handle akun Facebooknya Ibu E. Ibu E tetap di pasar, Mbak Maya di rumah. Syukur-syukur kok Ibu E ya tetap dolanan wong simbah saya we. Mbah simbah saya berarti kan buyutnya anak saya. Itu sesok beanan karo cucunya loh, usianya 85, 87 kalau nggak salah. Nah, jadi saya rasa kalau dari usia itu menggalak gelem apa ora. Nek ora gelem, yo jangan salahkan dong. Sekarang kalau kemarin adanya pasar modern, terus teman-teman bikin perda jejaring di sekian ratus meter tidak boleh ada pasar tradisional, tidak ada pasar modern kalau di situ ada pasar tradisional. Lah nek sudah pakai online shop, lar jagani gimana? Adanya ya mari bareng-bareng dan kami dinas, teman-teman stakeholder lainnya, OPD lainnya seperti yang disampaikan Mas Toro, baik Perkasa, Kominfo, kami harus bersinergi. Seperti itu, Mas Hasta. Oke, menarik sekali ini Pak Gunawan. Kita harus break dulu untuk komersial lagi. Nanti kita ke sesi terakhir kita ya. Sahabat Tuntas, terima kasih untuk kalian yang sudah gabung di kesempatan yang kali ini. Sebelumnya, informasi lagi ya. Nah, karena gini, MNT Vision itu dalam pinjaman nonton tayangan kualitas terbaik dari 3 gadget sekaligus bisa nih untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Vision Plus ya. Berlangganan channel-channel premium lokal, internasional maupun semuanya ya, mulai dari 70 ribuan per bulan. Buat yang gila bola, ada AFC Champions League dan AFC Cup, serta pertandingan bola bergensi lainnya hanya dengan tambah 69.000 saja. Fresh bonus original content, juga fitur keren nonton tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang gratis untuk bulan ini. Jadi buruan hubungi 0896 2260 0503. Baru diusulkan Mas Cahyo bahwa nanti kita akan buat di SHBC konten kreator. Nah, nanti kalau tidak salah satu paketnya itu 5 juta untuk bikin konten kreator itulah. Nanti kita paling 5 atau 10 paket pembuatan konten kreator ya. Ini masih dalam proses sih, Mas. Pak Toro, Pak Cahyo, dan juga Pak Gunawan, ini segmen terakhir, jadi nanti closing ya, closing statement atau apa yang mau disampaikan, pesan-pesan ke masyarakat, Gus. Ya.
37,4 Tradisi Sonora Jogja terus menemani suasana siang ada ya sahabat Sonora di Kamis ini 22 Juli 2021 dan kita masih di perbincangan bersama Komisi B juga di Kota Jakarta dan juga dari Dinas Perdagangan berkaitan dengan meningkatkan omset pedagang pasar tradisional di masa pandemi ini. Ya, Pak Gunawan juga Pak Toro dan Pak Nur Cahyo, ini waktu kita harus kita akhiri. Sebenarnya ini diskusi yang cukup menarik dan saya yakin 1 jam ini nggak cukup untuk ngobrolin sama ini ya Pak ya. Nah, ini untuk mengakhiri kebersamaan kita, monggo untuk closing statementnya Pak Toro dulu dan nanti Pak Cahyo dan juga Pak Gunawan untuk mengakhiri perbincangan kita berkaitan dengan meningkatkan objek pedagang pasar tradisional ini. Silakan Pak. Mungkin closing dari kami, harapan kami hari ini Dinas Perdagangan mendorong munculnya ragam platform pasar tradisional agar menjadi lebih efisien dan adil dalam konteks hari ini digitalisasi agar tidak ada yang menjadi monopoli, terciptanya monopoli sehingga hari ini keberagaman dan keadilan khususnya untuk para pedagang di era digitalisasi menjadi penting. Nanti regulasi kita godok bersama agar kita menemukan formula yang terbaik untuk digitalisasi pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Mungkin itu saja closing statement dari kami. Oke, Pak Cahyo, monggo. Ya, Pak Cahyo. Ya, jadi seperti yang tadi kami ungkapkan bahwa dibuat brandingnya, pasarnya, nah, kemudian dimarketingkan. Nah, targetnya siapa? Nah, mereka adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang jarang atau belum sama sekali pernah ke pasar tradisional. Jadi membuat market yang baru, menghadirkan mereka yang belum pernah ke pasar biar bisa merasakan pergi ke pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta, yang dimana pasarnya itu bersih, resik, kemudian ada suasana-suasana yang ibaratnya menjadi suasana kejogjaan ini, agar masyarakat itu bisa mengenal, oh ini adalah pasar rakyat yang sesungguhnya. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Gunawan, mungkin untuk gongnya Pak. Matur nuwun Mas Hasta. Jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Mas Susanto Dwiantoro, Mas Cahyo, juga teman-teman dari Sonora, Mas Beni, Mas Hasta. Jadi melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Yogyakarta dan kepada seluruh pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta tentunya, untuk pertama kita dukung digitalisasi sekaligus protokol kesehatan di pasar tradisional. Tetaplah belanja di pasar tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya yakin pasar tradisional ini punya nilai, yaitu modal sosial pasar tradisional yang ini tidak dimiliki oleh platform perdagangan yang lainnya. Ini sangat unik dan keunikan inilah mari kita lestarikan meskipun dengan cara yang lebih modern, yaitu digitalisasi pasar. Saya yakin digitalisasi pasar tidak akan merubah atau ini cuma hanya membawa konsep sosial yang ada di pasar ke dalam konsep-konsep digital. Semoga semuanya senantiasa sehat, laris di masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Matur sembah nuwun. Oke. Baik, terima kasih Pak Gunawan, juga Pak Santo Dwiantoro dan juga Pak Nugroho. Ini semoga yang disampaikan di siang kali ini cukup bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Jaga kesehatan selalu Pak. Matur nuwun Mas Hasta, Mas Toro, Mas Cahyo, Mas Beni, thank you. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi juga. Ya, jadi tadi sahabat Sonora berbincang kita di kesempatan siang kali ini bersama Komisi B di Kota Yogyakarta dan bersama Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kita akan kembali lagi dengan kesempatan saya akan pamit dari program ini. Kita akan kembali nanti di program Sonora selanjutnya.